Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Norma Ramli dengan NIM 202105010134. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Video kali ini saya akan membahas tentang isim yang i'rabnya rafa atau marfu, yaitu mubtada, khabar, isim kana dan khabarnya inna, fa'il dan naibul fa'il. Apa sih itu mubtada? Apa sih itu khabar? Isimnya kana, khabarnya inna, serta apa sih itu fa'il dan naibul fa'il? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang itu sebagai pembahasan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah bahasa Arab saya. Nah, langsung saja ke pembahasannya dan jangan lupa simak baik-baik. Isim yang i'rabnya rafa yaitu mubtada, khabar, isimnya kana, khabarnya inna, fa'il dan naibul fa'il. Nah, isim yang i'rabnya rafa atau marfu yaitu yang pertama kita bahas itu mubtada, yaitu isim marfu yang terletak di awal kalimat, tandanya cocok diawali kata adapun. Misalnya alkitabun jadidun, adapun buku itu adalah baru. Kata alkitabun atau buku merupakan mubtada karena terletak di awal kalimat dan diawali adapun. Huruf akhirnya dibaca rafa, dhamma karena lafaz alkitabun isim mufrad, sedangkan isim mufrad tanda rafanya dengan dhamma. Macam-macam mubtada. Nah, mubtada terbagi menjadi dua bagian, yaitu mubtada isim shahir dan mubtada isim dhamir. Nah, adapun contoh mubtada. Nah, pertama itu mubtada isim dhahir. Nah, Saidun qaimun, Said berdiri. Kata Said adalah isim dhamir atau nampak wujudnya. Dan kedua adalah mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhamir adalah mubtada yang terdiri atas isim dhamir yang jumlahnya ada 12, yaitu wahumahum, yahumahuna, antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Contohnya ana qaimun, saya berdiri. Nahnu qaimuna, kita berdiri. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Nah, selanjutnya itu materi kedua itu khabar mubtada, yaitu yang menyempurnakan makna mubtada. Tandanya cocok diawali kata adalah pada kalimat alkitabun jadidun. Di atas kata jadidun atau baru merupakan khabar karena menyempurnakan makna mubtada yang diawali kata adalah. Selanjutnya ada macam-macam khabar. Khabar terdiri atas dua bagian, yaitu khabar mufrad dan khabar gairu mufrad. Nah, yang pertama itu khabar mufrad. Yang dimaksud dengan khabar mufrad ialah yaitu khabar yang bukan berupa jumlah dan bukan pula yang menyerupai jumlah. Jadi yang dimaksud dengan mufrad ya di sini bukanlah isim mufrad, karena isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, sehingga meskipun ia bentuknya tasniyah ataupun jama', jika ia bukan jumlah atau yang menyerupai sif jumlah, maka ia termasuk khabar mufrad. Contoh, Saidun qaimun, terus Saidani qaimuni, terus Saiduna qaimuna. Terus yang kedua itu khabar gairu mufrad. Yang dimaksud dengan khabar gairu mufrad ialah khabar yang terdiri dari jar dan majrur, saraf, fiil dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah, serta mubtada dan khabarnya jumlah ismiyah. Contoh, khabar mufrad yang terdiri dari jar dan majrur. Saiduna fi dari, Said berada di dalam rumah. Yang menjadi contoh khabarnya adalah kata fil dar yang terdiri dari jar dan majrur. Selanjutnya khabar mufrad yang terdiri dari saraf. Saidun indaka, Said berada di sisimu. Yang menjadi contoh khabar ialah indaka, di mana ia adalah saraf, makan atau di tempat. Selanjutnya khabar gairu mufrad yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Yang contohnya itu Saidun mata abuhu, Said ayahnya telah meninggal. Yang menjadi contoh kabarnya ialah kata mata abuhu, di mana ia terdiri dari fiil dan fa'il. Selanjutnya itu khabar mufrad yang terdiri dari jumlah ismiyah. Contohnya itu Saidun jariyatun sahibatu.
Said hamba perempuan yang pergi. Yang menjadi contoh habarnya adalah kata jariyatun sahibatun, di mana ia terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, adapun kesamaan antara mubtada dan khabar, yaitu antara mubtada dan khabar harus ada kesesuaian dalam jenis muzakkar atau muannas dan jumlah atau adat mufrad, muannas atau jamaknya apabila disederhanakan menjadi sebagai berikut yang bisa dilihat di gambar. Misalnya contoh pertama, al-mudarrisun mujtahidun. Guru laki-laki itu rajin, mufrad muzakkar. Kedua itu al-mudarrisani mujtahidani. Dua guru laki-laki itu rajin, muzakkar, musanna muzakkar. Dan ketiga itu al-mudarrisuna mujtahiduna. Guru laki-laki itu rajin, jamak muzakkar. Dan keempat itu al-mudarrisatun mujtahidatun. Guru perempuan itu rajin, mufrad muannas. Dan kelima al-mudarrisatani mujtahidatani. Dua guru perempuan itu rajin, musanna muannas. Contoh yang keenam itu al-mudarrisatun mujtahidatun. Guru-guru perempuan itu rajin, jamak muannas. Selanjutnya materi ketiga itu isim kana dan saudara-saudaranya, yaitu setiap mubtada yang dimasuki oleh kana atau saudara-saudaranya. Misalnya kana alkitabun jadidan. Adapun buku itu adalah baru. Kata alkitabun, buku, merupakan isim kana karena kata tersebut awalnya mubtada. Setelah dimasuki kana, maka istilahnya bukan mubtada lagi tetapi isim kana. Nah, materi selanjutnya itu khabar inna dan saudara-saudaranya, yaitu setiap khabar mubtada yang dimasuki oleh inna atau saudara-saudaranya. Misalnya inna alkitaba jadidun. Sesungguhnya adapun buku itu adalah baru. Kata jadidun atau baru merupakan khabar inna karena kata tersebut awalnya khabar mubtada. Setelah dimasuki inna, maka istilahnya bukan khabar mubtada lagi tetapi khabar inna. Terus materi kelima itu fa'il, yaitu isim marfu yang terletak setelah fi'il lil ma'lum, setelah kata kerja aktif dan menunjukkan pelaku. Fi'il cocok diawali kata apa atau siapa. Fa'il itu jawaban dari kata apa yang atau siapa yang bla bla bla. Misalnya qara'at at-talibun risalatan, telah membaca siapa siswa pada surat. Kata talibun siswa merupakan fa'il karena terletak setelah kata kerja aktif, yaitu membaca, dan orang yang melakukan perbuatan yang membaca adalah siswa. Jadi siswa itu sebagai pelaku atau fa'il dan merupakan jawaban dari siapa yang baca surat. Jawabannya adalah siswa. Nah, adapun macam-macam fa'il. Fa'il ada dua, isim shahir dan isim domir. Fa'il isim shahir adalah fa'il yang tidak berupa kata ganti. Contoh yaitu yabki Khalik, Khalik menangis. Fa'il isim domir adalah fa'il yang berupa kata ganti baik orang pertama, kedua ataupun ketiga. Contohnya itu qara'tu al-Qur'ana, terus qara'ta al-Qur'ana, terus yang ketiga qara'na al-Qur'ana. Nah, fa'il isim domir terbagi menjadi dua, yaitu baris domir yang tulisannya tampak dalam lafaz. Hal akalta, apakah kamu telah makan. Terus yang kedua mustatir, domir yang tidak tampak dalam lafaz atau tersimpan, seperti aktubu arisalata. Nah, saya menulis surat. Domir yang tersimpan adalah aktubu, adalah ana atau saya. Nah, selanjutnya domir mustatir ini ada dua. Yang pertama itu wajib disimpan dan boleh disimpan. Nah, yang pertama yang kita bahas wajib disimpan. Nah, contohnya itu fi'il mudharik yang lafaznya berupa orang pertama, tunggal maupun jamak. Contohnya ahlisu ala kursiun, saya duduk di atas kursi. Domir yang tersimpan adalah ana. Nah, kedua contohnya fi'il mudharik yang fa'ilnya berupa orang kedua laki-laki tunggal. Contoh aina tashabu,
kemana kamu pergi? Domir yang disimpan adalah anta. Terus yang ketiga itu fiil amar untuk laki-laki tunggal, contohnya ta'lam, belajarlah. Domir yang disimpan adalah anta. Kedua itu boleh disimpan. Nah, contohnya fiil mudhorik yang failnya orang ketiga, laki-laki tunggal, contoh Allahu yahlukus samawati, Allah menciptakan langit. Domir yang disimpan adalah huwa. Dan kedua fiil mudhorik yang failnya orang ketiga, perempuan tunggal, contoh Fatimatun taqra'u Quran, Fatimah membaca Al-Quran. Domir yang disimpan adalah huwa. Fiil madi yang ketiga itu fiil madi yang failnya orang ketiga, laki-laki tunggal, contoh Allahu halaqas samawati, Allah menciptakan langit. Domir yang disimpan adalah huwa. Terus yang keempat fiil madi yang failnya orang ketiga, perempuan tunggal, contoh Fatimatun najahat, Fatimah sukses. Domir yang disimpan adalah hiyah. Nah, selanjutnya ketentuan-ketentuan fa'il. Nah, yang pertama itu fa'il adalah isim yang marfu. Contohnya yaitu Nasara Sayyidun Muhammadan, Said menolong Muhammad. Sayyidun adalah sebagai fa'ilnya karena dia merupakan isim yang marfu, dan Muhammadun bukan sebagai fa'il karena dia mansub. Kedua, fa'il harus diletakkan setelah fi'il apabila isim marfu yang terletak di depan sebelum fa'il maka dia bukan fa'il. Contoh Muhammadun yaktubul darsa, Muhammad sedang menulis pelajaran. Muhammadun bukan sebagai fa'il hal ini karena dia terletak di depan fi'il. Fi'ilnya adalah berupa domir mustatir yang terletak pada fi'il yaktubu yang takdirnya adalah huwa. Ketiga, fi'il yang dipakai adalah fi'il maklum. Apabila ada isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul maka dia bukan sebagai fa'il. Contoh Duriba aliyum, Ali dipukul. Aliyun bukanlah sebagai fa'il karena fi'ilnya dipakai adalah fi'il majhul. Keempat, fi'il yang dipakai harus selalu dalam bentuk mufrad. Contoh seorang muslim itu menulis pelajaran, kataba al-muslimun darsa. Kelima, bila fa'ilnya muzakkar maka fi'ilnya mufrad muzakkar, bila fa'ilnya muannas maka fi'ilnya mufrad muannas. Contoh Syariba Muhammadun labana, Muhammad telah meminum susu. Terus materi keenam itu naibul fa'il, yaitu isim mufrad yang terletak setelah fi'il madi dalam majhul setelah kata kerja pasif dan menempatkan kedudukan fi'il setelah dihapus fa'il tersebut. Naibul fa'il diawali dengan apa atau siapa. Naibul fa'il merupakan jawaban dari kata apa yang di bla 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 atau siapa yang di bla bla bla. Misalnya quri'at risalatan, telah dibaca apa surat itu. Kata risalatan atau surat merupakan naibul fa'il karena terletak setelah kata kerja pasif, yaitu dibaca, dan merupakan jawaban dari kata apa yang dibaca. Jawabannya adalah surat. Naibul fa'il itu isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan sesuatu yang dikenakan perbuatan. Naibul fa'il disebut naibul fa'il karena pada asalnya naibul fa'il adalah maf'ul bi atau objek, namun karena fa'ilnya dihilangkan maka maf'ul bi tadi menggantikan posisi fa'il sehingga disebut naibul fa'il atau pengganti fa'il. Nah, contohnya itu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata siyamu isim mufrad marfu dengan dhamma sebagai naibul fa'il karena setelah fi'il majhul asalnya kataba alaikumus siyam, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Kata siyamu isim mufrad mansub dengan fathah sebagai maf'ul bih. Sama halnya dengan fa'il, naibul fa'il dapat berupa isim domir atau bukan domir. Contoh quri'al kitabun, buku dibaca. Kata kitabun
Isim mufrad marfu dengan dhamma sebagai naibul fa'il karena terletak setelah fi'il majhul. Nah, selanjutnya ketentuan naibul fa'il. Nah, yang pertama, naibul fa'il selalu marfu dan terletak setelah fi'il majhul, baik secara langsung ataupun diselingi dengan kata lain. Kedua, jika naibul fa'il berupa isim mufrad, musanna atau jama', maka fi'il majhulnya tetap dalam keadaan mufrad. Ketiga, jika naibul fa'il berupa isim muannas atau musakkar, maka fi'lianya juga berupa muannas atau musakkar. Keempat, fi'il wajib muannas jika naibul fa'il berupa isim dohir yang merupakan muannas hakiki yang bersambung dengan fi'il. Dan kelima, fi'il boleh muannas atau musakkar jika naibul fa'il berupa isim muannas hakiki yang terpisah dan fi'liyanya atau diselingi dengan isim yang lain. Itulah tadi materi-materi beberapa materi yang saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang tepat, bisa teman-teman lihat di catatan itu tadi. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.